Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, em, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memberikan materi riset, pelajaran riset yang seharusnya saya sampaikan pada hari Jumat kemarin. Nah, berhubung di hari Jumat kemarin ada acara doa bersama, maka pembelajaran pada hari Jumat akan saya ganti melalui video ini. Nah, di video ini nanti kita akan berkenalan sedikit tentang riset sebelum nanti kita masuk ke dalam hakikat karya ilmiah. Jadi kita akan mengenal apa itu riset, terus sebenarnya riset itu apa yang kita perlukan untuk menyelenggarakan sebuah riset. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, ada baiknya perkenalan dulu ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mendampingi adik-adik di pertemuan yang pertama, didampingi dengan Pak Hero. Nah, sekarang untuk dua kelas ini didampingi dengan saya. Oke, perkenalan dulu sedikit ya. Nama saya Revarindi Antika. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Reva. Kalau di MTSN 1 Gunung Kidul ini saya mengampu mata pelajaran IPA untuk semua kelas 7, 7A sampai 7E. Kemudian untuk riset saya hanya mengampu 2 kelas. Kemudian untuk kelas 8 saya mengampu mata pelajaran matematika. Membantu Bu Ratmi dan Pak Sri Darudasih. Sekian ya perkenalan dari saya. Kita lanjutkan tentang riset. Oke, jadi sebenarnya apa sih riset? Karena kalau kalian mungkin membayangkan riset itu eh, di lab dengan pakaian jas putih, kemudian dengan alat lab yang banyak sekali, kemudian dengan berbagai macam alat ukur seperti yang telah disampaikan di pelajaran IPA KD pertama. Tapi sebenarnya riset nggak harus selalu seperti itu, karena ada beberapa hal yang menjadi dasar sebelum riset itu dilaksanakan. Misal, eh, dari mana sih asalnya riset? Sebenarnya sangat mudah, sangat gampang. Riset itu berawal dari rasa ingin tahu. Jadi ketika kalian ingin melakukan penasaran dengan suatu hal, itu sudah merupakan pintu gerbang menuju riset. Jadi istilahnya riset itu berawal dari kepo. Kepo dalam artian positif, bukan negatif ya. Dan keponya itu nanti akan direalisasikan dalam sebuah penelitian, ada solusinya, dan kemudian ada penyelesaiannya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kepo, terus sudah. Jadi dasar dari penelitian adalah seperti itu, dari riset. Rasa tidak pernah puas akan suatu jawaban, kemudian mencari tahu lagi, dan seterusnya. Riset itu sebenarnya gampang sih, nggak perlu jauh-jauh di lab atau apa, tapi ide-ide riset itu ada di sekitar kita. Misalkan pada eh, tahun ini, alhamdulillah MTS kita juga mengikuti lomba riset, MyRes, itu salah satu contohnya jika di bidang IPA adalah tentang penelitian tentang aktivitas bakteri, bukan, penelitian tentang kayu putih yang akan mempengaruhi aktivitas bakteri. Seperti itu, dimana kan kita tahu kalau di area Getas itu kayu putih sangat banyak sekali. Kemudian untuk mapel lain itu riset itu tidak hanya IPA. Kita bisa meriset tentang IPS. Kalau IPS biasanya terkait dengan pola hidup atau gaya hidup atau juga pola ekonomi. Kalau agama itu juga bisa dimasukkan ke dalam riset, misalkan eh, kemampuan membaca Quran terhadap apa atau eh, bagaimana jika orang rajin membaca Quran terhadap ketentraman jiwa, misalkan seperti itu. Jadi riset itu banyak sekali.
tidak hanya terkait dengan IPA, tidak hanya terkait dengan lab, tapi ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan yang paling gampang saja, uh, riset itu bisa kita lakukan berangkat dari suatu pernyataan. Kenapa orang yang ketika habis mengkonsumsi sesuatu yang pedas, kemudian minum air putih dan atau minum cairan gula Jawa atau minum air garam, manakah yang lebih cepat menghilangkan rasa pedas di dalam mulut kita? Dan ternyata untuk air garam itu kan lebih cepat menghilangkan rasa pedas karena ada zat-zat NaCl-nya yang akan mengikat rasa pedas itu, kemudian dia akan pergi, pedasnya akan segera hilang, seperti itu dibandingkan dengan air putih yang tanpa ada kandungan apapun. Atau misalkan yang paling sering kita lakukan adalah karena sekarang musim kurban, kenapa daging yang ditetesi perasan lemon atau nanas itu akan menjadi lebih empuk dan tidak prengus istilahnya. Ternyata setelah kalau kita baca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ada kandungan atau enzim di dalam nanas, di dalam lemon itu yang akan mengempukan daging, berperan dalam proses pengempukan daging menjadi lebih cepat. Nah, itu kan sangat bermanfaat di mana ketika dagingnya itu empuk tanpa melalui proses pemasakan, yang artinya kita dapat menghemat penggunaan gas atau penggunaan kayu di dalam pengempukan tersebut dan juga menambah cita rasa. Bisa jadi juga kita tidak perlu membeli alat presto hanya untuk mengempukan daging. Seperti itu contoh sederhananya. Atau lagi misalkan mengapa daun pepaya yang direbus dengan menggunakan tanah liat itu menjadi lebih tidak pahit dibandingkan daun pepaya yang tidak direbus dengan tanah liat. Nah, ini kan banyak sekali sebenarnya di sekitar kita hal-hal yang berbau riset. Jadi tidak melulu tentang hal-hal yang mewah, hal-hal yang megah, terus yang harus di lab seperti itu, tidak. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa riset itu diawali dengan rasa ingin tahu. Kemudian diawali dengan penyelidikan, dan selanjutnya penyelidikannya itu terarah, sistematis. Jadi kita tidak bisa melakukan penyelidikan itu waton, asal. Jadi kita harus membaca banyak buku, membaca banyak literatur tentang bagaimana sih penelitian itu. Boleh juga kita bertanya pada ahlinya. Misal kalau di pelajaran riset ini kita bisa bertanya kepada guru risetnya, bisa saya, bisa Pak Hero, atau bisa yang lain, seperti itu. Nah, penelitian itu sebagai suatu proses untuk mengembangkan ilmu dan menjawab suatu masalah memerlukan syarat. Nah, jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah merupakan penyelidikan sistematis terhadap masalah tertentu. Sistematis ya, sistematis itu artinya terstruktur, tidak dilompat-lompat, kemudian berdasarkan ilmu. Yang kedua ini menggunakan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bukti yang cukup dan representatif. Selanjutnya, menggunakan penalaran logis dan tidak memihak atau bias dalam menarik kesimpulan. Jadi, syaratnya ada itu ya, suatu masalah bisa kita gunakan sebagai penelitian ilmiah, itu adalah ketika kita menyelidikinya, yang pertama harus sistematis, terstruktur, kemudian sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang kedua dengan metode ilmiah. Tidak boleh bikin metode sendiri yang tidak merujuk kepada metode ilmiah. Yang selanjutnya, mengumpulkan bukti yang cukup dan representatif. Dasar menarik atau kesimpulan. Jadi itu kita nggak boleh waton, nggak boleh asal. Harus sesuai dengan kaidah ilmu yang berlaku. Yang selanjutnya adalah menggunakan penalaran logis ya. Jadi kita harus tetap mengandalkan logika di dalam melakukan penelitian, tidak memihak, kemudian tidak mengandalkan perasaan, harus logis. Nah, jadi ini ada beberapa tahap
dalam proses penelitian ilmiah, yang pertama nanti ada masalahnya dulu. Masalahnya apa? Pertanyaan apa yang mendasari kita melakukan penelitian tersebut? Misal, eh, apakah cairan garam atau larutan garam bisa menghilangkan rasa pedas di mulut dalam waktu yang singkat? Misalkan seperti itu. Atau apakah kalau berdasarkan judul MyRes yang kita buat, apakah kayu putih dapat menghambat aktivitas bakteri? Seperti itu. Nah, kemudian dari masalah yang timbul, kita melakukan telaah atau tinjauan secara teoritis atau kalau di dalam laporan, ini masuk ke dalam dasar teori. Nah, jadi telaah ini kalian harus banyak baca, harus banyak menggali informasi, harus banyak bertanya kepada narasumber, kemudian membaca jurnal atau buku. Nah, di sini tentu dari telaah teoritis ini kita nanti akan bisa menarik kesimpulan awal tapi ya, karena kita belum melakukan penelitian. Nah, kesimpulan awal sebelum kita melakukan uji coba atau menguji fakta itu disebut hipotesis. Nah, dari hipotesis misalkan ketika judulnya adalah air garam dapat menghilangkan rasa pedas dengan cepat. Nah, itu hipotesisnya berarti kan bisa ya, air garam bisa menghilangkan rasa pedas dalam mulut dalam waktu yang cepat atau yang singkat. Bisa. Tapi kan belum diuji, nanti kita akan melakukan pengujian fakta setelah hipotesis ini tercipta. Setelah hipotesis ada, kemudian kita melakukan uji fakta. Coba makan pedas, kemudian minum air garam, yang satunya minum air es, nanti cepatan yang mana. Setelah menguji fakta, ini nanti ada hasilnya. Hasilnya berupa misalkan air garam bisa menghilangkan rasa pedas dalam mulut dalam waktu 10 detik saja, misal. Atau air es ternyata dapat menghilangkan rasa pedas dalam mulut dalam waktu sekian menit, seperti itu. Nah, dari hasil itu kemudian kita dibahas kenapa alasannya, kemudian kita kaitkan dengan telaah teoritis yang kita buat di awal, kemudian kita tarik kesimpulan bahwa air garam bisa menghilangkan rasa pedas dalam waktu singkat dibandingkan air es, seperti itu. Tahap-tahapannya cukup singkat, hanya saja memang memerlukan kesabaran dalam melakukan uji dan juga perlu telaah teoritisnya itu benar-benar kita gali, benar-benar kita pilih di mana telaah teoritis yang benar-benar bisa kita gunakan dalam pengujian ini, dalam ujian ini, dalam masalah ini. Jadi ketika kita misalkan mau menguji kecepatan air garam dalam menghilangkan rasa pedas, berarti yang kita masukkan di dalam telaah teoritis atau yang harus kita cari itu adalah misalkan kandungan air garam. Kandungan air garam apa? Kemudian pedas itu disebabkan oleh apa? Berarti kita harus tahu tentang kandungan cabai, seperti itu. Nanti ketika sudah masuk ke dalam kesimpulan, kalau sudah masuk ke dalam kesimpulan, berarti nanti sudah fix ya. Dan ini tidak harus antara hipotesis dan kesimpulan itu sama. Bisa jadi hipotesis itu bertolak belakang dengan kesimpulan. Misal, hipotesisnya air garam bisa menghilangkan pedas dalam waktu yang singkat. Tapi kesimpulannya air garam ternyata tidak dapat menghilangkan rasa pedas dalam waktu singkat. Itu bisa saja. Jadi tidak harus sesuai. Antara hipotesis dan kesimpulan itu tidak harus selalu sama. Karena sebelum masuk ke dalam kesimpulan, kita kan akan melakukan uji. Nah, ketika ujinya nanti kita bahas ternyata ya memang tidak sesuai, ya kita tidak boleh memaksakan hipotesis harus sesuai dengan kesimpulan.
di mana peneliti atau orang yang melakukan penelitian atau orang yang melakukan riset ini harus jujur. Oke. Kalau untuk awal sekedar awalan dalam pembelajaran riset, saya rasa cukup sekian. Nanti untuk selanjutnya, misal kriteria penelitian ilmiah, kemudian ada mengembangkan hipotesis, menarik kesimpulan dan sebagainya itu kita akan bahas lain waktu saja. Untuk sementara kita sampai pada tahap-tahap penelitian ilmiah secara singkat. Namun sebelum saya tutup, mohon maaf, nanti tolong adik-adik semua kelas 7, silahkan cari satu ide penelitian yang menurut kalian menarik di sekitar kalian saja. Nanti akan kita bahas pada pertemuan hari Jumat. Akan kita bahas bersama, insya Allah kita akan melakukan pertemuan melalui Zoom meeting jika tidak ada halangan. Nanti kita akan tanya jawab di situ, biar lebih mudah. Gitu ya, bisa dipahami, silahkan ditulis ide kalian, riset yang kira-kira memungkinkan dilakukan di sekitar kita. Seperti itu. Yang mudah saja, yang sangat dekat dengan kalian, tidak perlu yang terlalu muluk-muluk. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf juga baru bisa menyampaikan materi pada hari ini. Semoga tetap bisa diterima dan mudah dipahami. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.